Shalom kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi di acara kategorian Ministry Komisi Perempuan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh amat baik bagi kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat anugerahnya yang selalu baru bagi kami, besar setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang indah, hari yang penuh berkat, hari-hari kami disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, urapi kami semuanya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa dan firman Tuhan yang hidup itu menghidupkan kami. Kami terima berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, ora et labora. Ora et labora. Kita sama-sama baca dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Bahwa berdoa dan bekerja adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Dan harus ada keseimbangan. Kita tidak bisa hanya berdoa saja tanpa bekerja. Begitu juga sebaliknya, kita tidak bisa bekerja saja tanpa berdoa. Kita bekerja saja tanpa berdoa berarti kita tanpa melibatkan Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan, dan kita mengesampingkan Tuhan, Sang Pemberi berkat kehidupan bagi kita semuanya. Jadi berdoa dan bekerja harus seimbang. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22, firman Tuhan bekerja, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kekasih Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kaya berkat rohani, kaya berkat jasmani. Susah payah tidak akan menambahinya. Kekasih Tuhan, Tuhan kita adalah teladan utama dalam hal berdoa dan bekerja. Kita baca dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tuhan Yesus semasa hidupnya di dunia ini begitu giat bekerja, giat mengerjakan tugas-tugas dari Bapaknya, yaitu melayani jiwa-jiwa, berkhotbah, memberitakan Injil, mengajar, menyembuhkan berbagai penyakit, dan mengadakan mujizat demi mujizat. Meskipun Tuhan Yesus sangat sibuk dalam setiap harinya, tapi Tuhan tidak mengabaikan jam-jam bersekutu dengan Bapaknya. Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu secara pribadi untuk berdoa, bersekutu dengan Bapa yang di surga. Jadi Tuhan Yesus berdoa dan bekerja. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita di zaman yang sukar ini, di zaman masa pandemi? Semua orang disibukkan dengan segala aktivitasnya yang padat, sibuk dengan pekerjaan di kantor, sibuk dengan WFH, sibuk dengan masalah keluarga, sibuk dengan urusan keluarga rumah tangga, sibuk dengan pelayanan. Tetapi sesibuk-sibuknya kita semuanya, jangan lupakan jam-jam doa kita kepada Tuhan. Kita semuanya diberi oleh Tuhan waktu yang sama, satu hari 24 jam. Oleh karena itu, sesibuk-sibuknya kita, jangan lupakan
kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam Mazmur 26 ayat 40b, firman Tuhan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Firman Tuhan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kekasih Tuhan, utamakanlah ketika kita bangun pada pagi hari, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bangun pagi dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Kita boleh bangun pagi dengan berkat-berkat daripada Tuhan, dengan anugerahnya yang baru dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 5 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Pada pagi hari, biarlah kita selalu senantiasa mengutamakan mencari Tuhan terlebih dahulu, menemui Tuhan terlebih dahulu. Karena di dalam Mazmur 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada pagi hari, kita bangun pagi hari, kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan akan menambahkan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan memberikan kepada kita menambahkan sukacitanya dan kesejahteraan ditambahkan kepada kita. Dan Tuhan akan menambahkan berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita. Dalam Roma 8 ayat ke-28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Kalau kita bangun pagi hari, kita mencari Tuhan terlebih dahulu, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka sepanjang hari itu Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita. Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Dalam Filipi 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kasih Tuhan, kalau pada pagi hari kita utamakan mencari Tuhan, maka Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kekasih Tuhan, oleh karena itu janganlah kita lupakan doa. Utamakanlah kita berdoa pada pagi hari terlebih dahulu. Hal berdoa seringkali dianggap remeh, dianggap sepele oleh anak-anak Tuhan. Hal berdoa seringkali dianggap remeh dan sepele oleh orang-orang Kristen. Padahal berdoa itu adalah kunci yang menentukan kemenangan dalam segala persoalan, kunci kemenangan dalam menghadapi segala pergumulan tantangan. Berdoa adalah kunci kemenangan bagi kita semuanya. Mereka yang suka meremehkan doa berkata, berdoa itu mudah dan bisa dilakukan di mana-mana. Memang betul, kekasih Tuhan, kita bisa berdoa dimanapun kita berada. Namun dalam prakteknya, ternyata berdoa tidak mudah untuk dilakukan. Kalau kita berdoa bersama-sama dalam suatu ibadah bersama dengan jemaat, bisa kita lakukan, tampaknya mudah dilakukan. Namun kalau berdoa secara pribadi atau saat teduh kepada Tuhan secara pribadi, tidak semua orang mau dan dapat melakukan dengan setia. Kekasih Tuhan, mari kita tetap berdoa, tetap berdisiplin dalam hal berdoa. Dalam Mazmur 88 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan.
pada waktu pagi kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Dalam Mazmur 141 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Kekasih Tuhan, biarlah doa kita adalah seperti persembahan ukupan yang menyenangkan hati Tuhan, dan tangan kita yang terangkat sebagai persembahan korban pada waktu petang. Marilah kita setiap pagi bangun tidur, utamakanlah untuk mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum melakukan segala aktivitas kita dalam sepanjang hari. Kekasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tentu kita bisa bangun pagi dengan sehat, dengan kuat, dengan berkat-berkat yang baru setiap hari. Oleh karena itu kita berdoa setiap pagi. Utamakan berdoa, mencari Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, bersyukur buat segala pertolongan Tuhan, bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita semuanya. Tetapi namun mungkin ada di antara kita yang justru menganggap bahwa dengan berdoa saja sudah cukup, sehingga tidak perlu bekerja atau tidak perlu berusaha. Kekasih Tuhan, itu pun adalah salah yang besar. Firman Tuhan berkata, bekerja dan berdoa adalah harus seimbang, ora et labora. Jadi jangan hanya cuma berdoa saja, tapi tidak bekerja. Di dalam 2 Tesalonika 3:10 firman Tuhan berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kekasih Tuhan, janganlah malas. Kita harus rajin bekerja. Kita harus bertanggung jawab atas kehidupan kita, atas kebutuhan untuk kehidupan kita. Berdoa senantiasa dan juga harus bekerja, harus berusaha, dan harus bertanggung jawab atas kehidupan kita semuanya. Dalam Amsal 10 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Marilah kita harus rajin bekerja, dan bertanggung jawab. Dalam Amsal 13 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, hai pemalas, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Marilah kita menjadi orang yang rajin, jadi anak Tuhan yang rajin, sehingga kita diberi kelimpahan dan diberkati oleh Tuhan. Bekerja berarti aktif bertindak, berusaha, bukan hanya berdiam diri saja. Bekerja menunjukkan sikap bertindak untuk mencari apa yang kita butuhkan, keperluan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak kita yang di surga mendidik kepada anak-anaknya, bukan hanya berdoa saja, meminta-minta, tetapi juga harus bekerja, harus berkreatif. Memang Allah sanggup memberi makan, memelihara kita semuanya. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan, tetapi burung di udara juga bekerja. Dia terbang ke sana kemari untuk mencari makanan. Oleh karena itu, kita juga harus bekerja. Kita harus kreatif, kita harus rajin untuk berusaha untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Kita harus bekerja, berusaha untuk mendapatkan berkat Tuhan untuk kebutuhan hidup kita. Firman Tuhan berkata, apabila seorang tidak bekerja, ia tidak layak untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, setiap pagi sebelum melakukan segala aktivitas kita, marilah kita memohon pimpinan Tuhan, mohon petunjuk, hikmat, akal budi daripada Tuhan, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan, menjadi berhasil, menjadi beruntung untuk
kemuliaan nama Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita andalkan Tuhan. Kita bangun pagi hari, kita mencari kerajaan terlebih dahulu. Dan kita sepanjang hari bekerja dalam pimpinan Tuhan, bekerja dalam pertolongan, bekerja dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk mencari solusi dan cara dalam hal mencari sesuatu yang seturut kehendak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita sekedar bekerja saja, tapi juga harus berdoa. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menolong kita dalam bekerja sepanjang hari. Karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kekasih Tuhan, marilah kita harus bekerja, harus berdoa dengan seimbang dan saling melengkapi. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami, agar kami pada pagi hari bangun tidur, kami mencari Tuhan terlebih dahulu, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kami. Dan kami percaya Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Dan kami percaya Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan berdoa dan bekerja secara seimbang. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga berhasil, beruntung untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan berdoa dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.